Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel AA Guridola. Hari ini kita akan berbicara tentang perkembangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di era Bani Abbasiyah atau pada era setelah Bani Muawiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah diyakini sejak awal merupakan pengembangan dari dasar pemikiran yang telah dirumuskan sejak periode sahabat dan tabi'in, yaitu pemikiran keagamaan yang menjadikan hadis sebagai rujukan utamanya setelah Al-Quran. Nama Ahlul Hadis diberikan sebagai ganti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pada saat itu masih dalam proses pembentukan dan merupakan antitesis dari paham Khawarij dan Mu'tazilah yang tidak mau menerima hadis sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Istilah ini atau Ahlus Sunnah wal Jamaah awalnya merupakan nama bagi aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah yang timbul karena reaksi terhadap paham Mu'tazilah yang pertama kali disebarkan oleh Wasil bin Atha itu tahun 100 Hijriah atau tahun 718 Masehi dan mencapai puncaknya pada masa Khalifah Bani Abbasiyah, yakni Al-Ma'mun, yaitu tahun 813 sampai 833, 20 tahun. Kemudian yaitu Al-Mu'tasim, yaitu tahun melanjutkan Al-Ma'mun 833 sampai 842 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Wasik 842 sampai 847 Masehi. Pengaruh ini semakin kuat ketika paham Mu'tazilah dijadikan sebagai mazhab resmi yang dianut negara pada masa Al-Ma'mun. Kemudian pada masa selanjutnya, dinasti Bani Abbasiyah dipengaruhi oleh Bani Seljuk dan Turki. Padahal Bani Seljuk ini berpaham Sunni. Tentu saja pengaruhnya yang ada di pemerintahan Bani Seljuk menyebarkan paham Sunni pada masyarakat kekuasaan dinasti Abbasiyah, terutama di Baghdad sebagai pusat kekuasaan. Orang-orang Islam, orang-orang Aswaja ingin menghilangkan paham Syiah yang mengkafirkan para sahabat. Terbukti setelah pengaruh perintah dikuasai Bani Seljuk, paham Ahlus Sunnah mulai berkembang hingga muncul tokoh-tokoh ulama besar berpaham Sunni pada masa itu, yaitu ada Imam Al-Ghazali, Imam Al-Fakhrazi, Abu Ishaq Ash-Shirazi dan masih banyak tokoh besar lain yang berpengaruh. Pertikaian dan perebutan kekuasaan antara kedua kelompok ini itu sudah lama. Cikal bakal dari kedua kelompok ini juga bisa dilihat dari kasus pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Siti Fatimah enggan membaiat Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam, penerus Rasulullah. Hal ini bisa dianggap sebagai cikal bakal unsur politik dalam ideologi negara demokrasi di mana ada koalisi dan juga kelompok oposisi. Sayang, dalam perjalanan sejarah, dua sistem demokrasi tersebut gagal diformalkan menjadi satu sistem legal dalam pemerintahan Islam. Yang terjadi malah banyaknya aliran-aliran yang semakin terpecah belah dalam kelompok-kelompok kecil. Madhab Ahlus Sunnah memperjuangkan tegaknya dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan terakhir Turki Utsmani. Sedangkan Syiah berjuang menegakkan sekaligus mempertahankan dinasti Fatimiyah, Qopar, dan Sofawiyah. Walaupun dinasti terakhir tidak secara tegas menyatakan beraliran Syiah. Di antara dua madhab tersebut muncul madhab ketiga yang sering ekstrim dan populer dengan sebutan aliran Khawarij. Dari sisi pemikiran politik,
madhab ini lebih demokratis dibandingkan Syiah dan Ahlus Sunnah. Karena menurut Khawarij, kepala negara dalam Islam tidak ada syarat suku, bangsa, dan kedekatan nasab dengan Rasulullah. Yang penting menurut madhab terakhir ini, kepala negara ini harus capable dan akuntabel dalam memimpin rakyat. Dan proses pengangkatannya harus melibatkan seluruh kaum muslimin. Tugas pokok terpenting kepala negara adalah menerapkan syariat Islam atau apa adanya tanpa perlu rasionalisasi lebih jauh. Idealisme politik Khawarij ini disertai statement yang sangat kuat dan keras. Di antara statement yang mereka sangat populerkan adalah hukum hanya milik Allah. Barang siapa yang tidak menggunakan hukum Allah, maka ia kafir. Idealisme politik Khawarij ini disertai statement yang kuat dan keras, di mana salah satu statement yang populer adalah hukum hanya milik Allah. Menurut mereka, barang siapa yang tidak menggunakan hukum Allah, maka ia kafir. Penguasa yang tidak menggunakan hukum Allah dan tidak menegakkan keadilan, maka wajib diperangi dengan jihad. Melakukan dosa besar itu kafir, maka pelakunya boleh dibunuh. Konsekuensi dari pemikiran kelompok ini, mereka hidup secara spiritual, sangat taat dan ekspresif, dan ekspresi lidah mereka tak pernah kering dari zikir. Pada waktu malam, mereka sangat rajin sholat tahajud. Siang, mereka selalu berpuasa. Bahkan karena terlalu sering sujud, jidat mereka menebal dengan warna hitam. Idealisme ini mereka barengi dengan sikap over ekstrim terhadap orang-orang yang tidak sependapat dengan sikap dan pemikiran mereka. Penguasa yang menerima hukum berdasarkan putusan manusia adalah kafir yang wajib dibunuh dan diperangi. Sikap dan pemikiran yang revolusioner ini yang memotivasi tindakan pembunuhan terhadap Gubernur Mesir Amr bin As dan pendiri dinasti Umayyah Muawiyah bin Abi Sufyan, namun gagal. Mereka sukses membunuh Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Mereka yakin Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan Amr bin As adalah orang murtad dan kafir. Karena ketiganya membuat kesepakatan damai pada akhir perang Siffin di luar hukum Allah dan dalam Al-Quran. Konsekuensi keteguhan dan kebonggolan mereka dalam berbagai situasi menyebabkan hidup mereka selalu berada di antara dua pilihan, membunuh atau dibunuh. Menyerah untuk menang, diplomasi dan gencatan senjata tidak ada dalam kamus mereka. Sikap over, ideal, dan ekstrim inilah diantara yang menyebabkan mereka gagal untuk mendirikan negara. Kaum Khawarij malah dikejar-kejar dan dibunuh oleh penguasa muslim, baik dari Ahlus Sunnah maupun Syiah. Kaum Khawarij ada yang berusaha bertahan membangun komunitas di dua kawasan terpencil yang jauh dari pantauan pusat kekuasaan. Akhirnya, mereka harus memoderasi doktrin pemahaman mereka dengan tidak mengafirkan saudaranya sesama muslim. Doktrin politiknya juga mengalami restorasi dengan menerima sistem dinasti sesuai perkembangan sistem politik, di mana mereka bisa hidup dari kejaran penguasa. Damai yang punya latar belakang Khawarij, dinasti yang punya latar belakang Khawarij yang sampai era modern ini masih eksis adalah Kesultanan Osman di ujung timur Teluk Persia dan komunitas Polisario yang berada di Sahara Maroko. Komunitas terakhir sampai saat ini masih harus melakukan cengkeraman kerajaan Maroko. Syiah dan Khawarij secara politis menjadi oposan yang juga mensosialisasikan pemahaman mereka dalam kekuasaan Ali Sunnah. Begitu juga sebaliknya, Ahli Sunnah dan Syiah secara politis mensosialisasikan pemahaman mereka
agar pemerintahan tidak kondusif. Akhirnya tindakan kekerasan antara penguasa dan oposisi kerap terjadi dengan keyakinan masing-masing merasa tindakannya benar sebagai jihad untuk membela Islam. Padahal sebetulnya yang mereka bela itu adalah pemahaman Islam yang mereka jadikan ideologi. Intinya pada masa Bani Abbasiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu termasuk di awal itu adalah kelompok-kelompok yang tidak didukung oleh negara, sehingga disingkirkan, diinjak, kemudian dibuang. Nah, kemudian yang dipegang oleh negara sebagai ideologi itu adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kemudian sampai demikian ekstrim sehingga ulama-ulama Sunni banyak yang mati dibunuh karena mereka tidak sepakat, tidak setuju untuk berubah dari Ahlus Sunnah menuju Mu'tazilah. Nah, dari kemudian pada Bani Abbasiyah di akhir setelah Bani Seljuk berhasil menguasai Baghdad, Ahlus Sunnah ini kemudian masuk menjadi bagian dari istana, sehingga kembalilah ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibicarakan dan dibahas oleh para pendahulu sebelumnya. Mungkin ini dulu untuk tugas, nanti akan diberikan di classroom. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.